Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 6 akan mempresentasikan pemberontakan PKI di Madiun. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Herlin. Saya Nisa. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Pernahkah kalian mendengar tentang peristiwa berdarah yang mengguncang Indonesia pada tahun 1948? Peristiwa yang hampir mengubah arah sejarah bangsa kita. Peristiwa apa itu? Mari kita bahas bersama. Bener banget tuh, kita akan membahas secara mendalam tentang pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa ini begitu kompleks dan penuh misteri. Yuk kita mulai perjalanan sejarah kita. Untuk memahami peristiwa ini, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan penting. Siapa yang terlibat dalam pemberontakan ini? Apa tujuan mereka? Di mana dan kapan peristiwa ini terjadi? Dan yang paling penting, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Jadi, pemberontakan ini didalangi oleh Musso, yaitu pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI saat itu. Mereka ingin mengubah ideologi negara kita dari Pancasila menjadi komunisme. Tujuan utama mereka adalah menggulingkan pemerintahan yang sah dan mendirikan negara Soviet Indonesia. Mereka juga ingin merebut kekuasaan di seluruh Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Madiun, Jawa Timur pada bulan September 1948. Madiun dipilih sebagai pusat pemberontakan karena dianggap sebagai basis kekuatan PKI di Jawa Timur. Tapi mengapa PKI melakukan pemberontakan? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi, sepertinya perbedaan ideologi, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan kondisi politik yang tidak stabil setelah merdeka. Yang keduanya adalah pemberontakan dimulai dengan pengambilan alih kekuasaan di Madiun oleh PKI. Mereka membentuk pemerintahan sendiri, memproklamasikan negara Soviet Indonesia. TNI kemudian melakukan perlawanan dan berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas kronologi peristiwanya. Ayo simak baik-baik. Pada Januari tahun 1948, Kabinet Amir Syarifuddin mendapatkan mosi tidak percaya dari rakyat sehingga kabinet pun jatuh. Hal ini dikarenakan hasil dari perjanjian Renville yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Hal ini menyebabkan Amir Syarifuddin berbalik menjadi pihak oposisi terhadap pemerintahan Hatta. Untuk memperkuat oposisinya, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Front Demokrasi Rakyat dibentuk pada tanggal 26 Februari 1948. FDR memiliki tujuan untuk mempersatukan seluruh golongan sosialis kiri dan komunis. Anggota FDR sendiri terdiri atas: pertama, Partai Buruh Indonesia atau PBI. Kedua, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketiga, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo. Keempat, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia atau SARBUPRI. Dalam kegiatannya, FDR berusaha memancing bentrokan dengan lawan politiknya dan melakukan sabotase ekonomi. Berdasarkan dokumen yang berhasil disita di rumah Amir Syarifuddin, dapat diketahui bahwa FDR memiliki rencana tertentu, antara lain sebagai berikut. Pertama, menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI dari garis depan. Kedua, memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah-daerah yang strategis dan meninggalkan daerah-daerah yang tidak mungkin dipertahankan. Ketiga, membentuk tentara rakyat. Kedatangan tokoh komunis dari Moskwa bernama Musso menambah kekuatan FDR. Musso merupakan tokoh Partai Komunis Indonesia pada pemberontakan terhadap Belanda tahun 1926 yang lari ke Uni Soviet setelah pemberontakannya digagalkan. Musso menganggap revolusi Indonesia bersifat bertahan sehingga akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, terdapat beberapa tindakan yang diambil oleh Musso setelah bergabung di FDR, yaitu sebagai berikut.
Pertama, memperkuat struktur TNI, dan yang kedua, melakukan agitasi politik dengan mengecam kebijakan dan strategi pemerintahan Republik Indonesia. Posisi kubu golongan kiri menjadi lebih kuat karena partai-partai sosialis kiri melakukan fusi. PKI melakukan provokasi antara tentara divisi Siliwangi dengan pasukan TNI di daerah Surakarta yang menyebabkan kekacauan di Surakarta. Konflik di Surakarta menyebabkan tewasnya Dr. Muwardi yang merupakan pemimpin gerakan rakyat revolusioner. Dengan konflik yang terjadi di Surakarta, maka pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer daerah Surakarta yang membawahi Semarang, Pati, dan Madiun. Terus pada tanggal 18 September 1948 merupakan puncak agitasi politik PKI dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia di Madiun oleh Musso. Hal ini bertujuan untuk meruntuhkan negara Republik Indonesia dan menggantikannya dengan pemerintah PKI yang berhaluan komunis. Musso juga mengangkat Kolonel Joko Suyono sebagai gubernur militer Madiun. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah Madiun, pihak Musso juga berhasil menguasai daerah Pati serta menangkap dan membunuh secara kejam pejabat pemerintah RI, perwira TNI, pemimpin partai, kaum alim, ulama, serta pihak lain yang bertentangan dengan ideologi komunis. Langkah yang dilakukan pemerintah RI adalah melancarkan gerakan operasi militer 1 dan melakukan boikot terhadap surat kabar yang berhaluan komunis. Selain itu, untuk mengatasi pemberontakan di Madiun, pemerintah menetapkan Madiun sebagai daerah istimewa dan Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer Jawa Timur. Kolonel Aher Nasution memimpin operasi penumpasan. Walaupun memiliki tugas untuk menjaga garis demarkasi menghadapi Belanda, TNI tetap melakukan tugas untuk pembersihan PKI. Dengan menggunakan kekuatan 2 Brigade Cadangan Umum Divisi 3 Siliwangi, yaitu Brigade Surahmat serta pasukan TNI, operasi itu akhirnya dapat menumpas pemberontakan PKI dan merebut lagi Madiun pada tanggal 30 September 1948. Pada operasi tersebut, Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh PKI atau FDR lainnya dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dari pembahasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemberontakan PKI Madiun adalah peristiwa yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab dan dampak. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.